Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Medita, Media Bercerita. Nah, di sini kita bakalan kedatangan dari alumni Taman Siswa lagi nih, guys. Perkenalan Kak, namanya siapa Kak? Ya, perkenalkan nama gue Raka Priyadi dari jurusan perfilman angkatan pertama. Angkatan pertama tuh. Berarti Iya. Kakak sama Kak Fizra itu? Iya, Kakak sekelas sama gue Kak... sama dia. Oh, sekelas sama Kak Fizra. Iya. Dulu di dekat angkatan Kakak ada berapa kelas sih kalau boleh tahu? Cuman ada dua. Dua kelas. Oh, berarti sama kayak sekarang. Sekarang juga ada dua kelas. Iya, mungkin sama lah. Nah, di perfilman ini Kak Raka ini sebagai apa sih divisinya? Kalau gue DOP. DOP. Hmm. DOP itu dulu kerjaannya masih sama sekarang apa gimana tuh dulu? Kalau yang awal-awal kan belum tahu sih DOP. Oh, belum tahu DOP. Iya, Jadi kalau- gimana tuh dulu kerjaan itu? Kerjaannya dulu udah jadi hunting lokasi, syuting, Oh udah gitu. Belum ada foreplay Belum apa ada. semua tuh? Belum ada. Oh, Dan jadi berkas-berkas itu ada pas pas gue lagi tuh syuting di 51. oh syuting di 51. Oh, berarti Iya, Kak di Raka SMK ini ikut 51. sama project Kak Fizra Iya, di sama. kementerian itu. Sama. Nah, di 51 itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Kemarin kan Kak Fizra itu sempat cerita juga tuh Hmm. tentang 51 tapi nggak lengkap. Boleh ceritain nggak Kak di 51 itu? Di 51 ya gue di sana ada dua produksi film. Dua produksi film. Yang satu Manifestasi Arti 2 ngelanjutin film 51 yang pertama. Kedua itu film gabungan dari Tamsi sama SMK 51 Wiyata. Oh gitu. Iya. Di 51 itu paling lama produksi berapa lama sih Kak? Oh itu lama sih. Lama tuh. Karena COVID juga kalau nggak salah waktu itu. Oh gitu, waktu itu lagi COVID. Iya. Lagi COVID tuh. Mm. Nah, di produksi 51 itu apa sih yang paling susah di situ? Susah, kalau bilang susah. Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, itu jadi apa tuh? Kakak di Dari kameramen di film pertama, yang kedua gue jadi DOP. jadi dope. Kenapa mau jadi kameramen, Kak? Kan di KT Kakak kan berkas-berkas itu kan baru ada di 51. Iya. Berarti Kakak waktu masuk 51 itu belum kenal berkas-berkas tuh. Pas dari situ gue tahu Oh, dari 51, diajarin. tahunya dari 51. Iya. Oh, oke. Makanya dari film pertama itu gue jadi kameramen, di film kedua jadi DOP. DOP, itu dari Emang situ. bagi-bagi tugas. SMK 51 di film pertama, SMK Tamsis di film kedua. Di film kedua. Ada gak talent nih yang menurut Kakak tuh nggak bisa dibilangin gitu? Talent nggak ada sih. Nggak ada. Aman semua dari SMK 51 semua yang nyari talent. Perjalanan Kakak jadi DOP tuh. Gimana sih awal-awalnya perjalanannya? Bisa sampai jadi DOP. Oh, awal-awal dulu gue kelas 1, masih inget tuh, kelas 1. Terus gue diajak produksi sama guru. Film itu waktu itu Segaris Batik. Segaris batik Itu tuh. pertama kali diajak. Terus gue suruh megang kamera. Terus masih ngerangkap lah. Gue megang sound juga tuh yang Megang sound juga. Boom. yang boom. Ya, gue suruh megang itu. Terus gue awal-awal jadi DOP pas dari 51. Pas dari 51 tuh. Berarti awal tertarik jadi DOP itu pas 51. Iya. Itu pas Segaris Enggak, sebelumnya emang gua udah kameramen. Oh, di sebelumnya udah 51. tertarik dari kameramen. Berarti dari kelas 1 itu udah tertarik jadi kameramen. Iya. Oh, di Segaris Batik itu talentnya ada siapa aja sih? Oh enggak, sorry. Krunya. Segaris Batik. Hmm. Oh, dulu Segaris Batik itu kan di perfilman belum ada Nakson. Belum. Eh, sekolah make anak jurusan pemasaran. Anak Pemasaran BDP ada, namanya Hagi. Hagi. Iya. Hagi itu jadi talent. Dia jadi soundman. Oh, jadi soundman. Berarti jurusan lain tuh jadi soundman. Iya. Masih pakai Itu jurusan di lain. Segaris Batik. Iya. Ngomongin soal produksi nih Kak. Produksi paling gokil menurut Kak Raka tuh apaan sih? Paling gokil. Paling gokil. Yang nggak pernah dilupain sampai sekarang. Paling ini sih terakhir tugas akhir gue tuh film Babe. Oh, Babe. Film Oh, Babe. Babe itu produksi Kak Raka. Iya, Gimana tuh Kak awal-awal produksi Babe? produksi Babe. Itu banyak kesulitan sih. Kayak gue ngambil rumah nih buat produksi. Itu banyak bocornya sih di kamera. Jadi ngakalinnya tuh ribet banget. Bener-bener ribet. Itu yang bikin apa ya? Lama produksi. Lama tuh. Kesulitannya itu dong. Kesulitan itu doang sih. Sama Ada kayak kesulitan yang pengen berhenti sampai produksi itu pengen berhenti gitu? kayaknya enggak deh. Gak ada tuh. Enggak ada.
Kalau boleh tahu nih, ada nggak produksi film yang nggak menghasilkan apapun? Udah produksi nih, tapi filmnya nggak dikeluarin gitu di mana-mana pun. Ada. Film Ada. apaan tuh kak? Waktu itu gue syuting di puncak. Syuting di puncak, Iya. jauh banget nih di puncak. Jadi nama filmnya tuh Kita Pikir Gampang Bikin Film. Oh gitu. Nah, gue syuting di situ, ngabisin waktu, ngabisin segalanya kan. Tapi sampai sekarang nggak jadi tuh film. Sekarang Iya nggak keluar. Emang banyak minusnya lah. Namanya kan belum tahu apa. belum iya. Tekniknya kan belum banyak dulu kan. Kalau boleh tahu krunya siapa aja tuh kak di film itu? Gue di situ jadi talent sih. Oh jadi talent. Kru-krunya, guru-gurunya sama adalah anak perkantoran. Siapa aja tuh guru-gurunya kalau boleh tahu? Ada Pak Danis, Pak Yogi, sama Pak Pauji. Dia bertiga. Oh dia bertiga tuh. Hmm. Kenapa di film sampai nggak keluar kak? Kalau boleh tahu tuh. Oh gue nggak tahu sih. Pokoknya ada masalah di suara apa di gambar. Sampai sekarang nggak keluar-keluar, itu udah lama banget. Oh gitu. Iya. Kesulitan dalam produksi menurut kakak tuh apaan sih kesulitannya? Kesulitan. Cahaya. Cahaya, kenapa? Cahaya sama audio. Itu audio itu paling sulit banget. Paling tuh. sulit. Soalnya gue sering syuting di SMK Tamsis. Soalnya kan sebelah rel. Oh iya, Jadi kan benar. berisik tuh, kadang gue itu paling bete. Kadang Bener sih. take-nya besok lagi. Ngejar-kejaran waktu sama cahaya juga. Sih benar. Iya. Karena waktu itu saya produksi itu ada kegagalan di soundman gara-gara kereta api itu. Nah, iya, Kereta sama, api itu sama. benar-benar ngeganggu Sama, banget apalagi sama. kalau jam 5 ke atas atau mungkin tuh pasti jam-jam sibuk banget KAI itu. Bener. Nah, kalau produksi film paling lama menurut kakak tuh. Selama kakak produksi nih. Oh, itu waktu film- collab sama SMK 51. Itu berapa- paling lama. Berapa tuh? Perkiraan bisa sampai setengah tahun, 6 bulanan. Oh gitu, 6 Iya. bulanan. Lumayan lama juga ya. Lumayan. Oh, kenapa? Kakak ini kan angkatan pertama ya. Menurut kakak nih gimana sih ngelihat studio yang sekarang jadi kayak begini perkembangannya? Bagus sih. Sekarang udah mulai ada kemajuan ya kan. Produksi makin banyak ya kan. Apalagi cukup sih. Cukup ya. Iya. Pernah nggak gabung ke produksi lain dari jurusan lain? Pernah collab nggak? Nggak pernah. Dari jurusan lain nggak pernah? Nggak pernah. Collab? Nggak pernah? Collab paling Kayak krunya dari jurusan lain gitu? oh iya yang tadi gue bilang kayak si Hagi, anak soundman. Terus gue editor pakai si Rehan, anak perkantoran. Oh gitu? Iya. Itu gimana sih Alumni. bisa masuk di perfilman tuh si Rehan? Rehan sama si Hagi. Iya. Oh, jadi dia punya basic emang. Oh, Kalau dia si punya Hagi basic punya emang basic sound, kalau si Rehan punya basic ngedit. Oh gitu, makanya dia ditarik di perfilman? Iya benar. Oh gitu. Pesan yang diambil dari produksi-produksi sebelumnya itu apaan kak? Apaan ya? Banyak sih. Bingung kalau sebutin satu persatu. Banyak ya? Iya. Banyak. Jadi produksi itu bakal banyak makna gitu ya? Pasti banyak makna. Nah, di puncak ini kan katanya kan sampai makan Indomie, Hmm. terus juga benar-benar susah payah tuh ya Iya, kan? benar. Itu awal produksi itu tuh gimana tuh kak? Awalnya, oh gue pengen bikin film nih atau gimana gitu? Siapa yang Oh. ngerencanain tuh film itu? Pak Danis. Paranis. Pak Danis dia bikin skrip, udah jadi. Dia emang bikinin buat gue ya kan. Itu sebenarnya ada lanjutannya. Itu ada lanjutan nih sebenarnya. Filmnya jadi ketika 3 orang ini udah gede, dia digantiin talentnya jadi Pak Pauji, Pak Yogi, Pak Danis. Oh gitu. Iya, karena yang awalnya belum nyampe sampai sekarang nih. Jadi yang itunya kagak jadi produksi. Jadi. Iya. Oh, berarti ini kesalahan. Ini kesalahan menurut kakak, ini kesalahan dari siapa kak? Kalau film dibilang itu. kesalahan, nggak bisa bilang kesalahan dari siapa sih. Karena Emang kayak ada Dia yang kurang dari gambar, audionya. Udah diedit tapi kayak masih ada yang kurang, jadi nggak jadi keluar. nggak jadi keluar tuh. Hmm. Nah, pesan untuk yang mau memulai belajar di perfilman, untuk adik-adik kelas kita nih yang baru masuk atau yang mungkin pengen masuk di perfilman. Pesan-pesannya kak. Pesannya sih kalau gue bilang biar nggak nyesel ya. Biar nggak nyesel. Penting lu lihat dulu dah, belajar film.
belajar dari YouTube kan banyak tuh sekarang. Bener-bener. Bisa autodidak. Kalau emang bener emang ini nih fashion gue di sini nih, baru lo masuk. Pasti lo bakalan sampai lulus, pasti lo bakalan demen di dunia gituan. Oh gitu. Kayak gue dulu waktu pertama masuk, pas pertama kan tuh keliling-keliling sekolah, ngeliatin jurusan-jurusan. Pas gue masuk sini, ini nih fashion gue nih bener. Wih bener ya. Iya, pas sampai lulus juga jadi nggak nyesel. Nggak nyesel tuh. Iya, kan kebanyakan ada orang tuh yang gue nyesel nih masuk jurusan ini. Wah bener banget. Sekarang salah banyak jurusan. banget sih salah jurusan bener Iya, banget. kalau di perfilman gue dari awal, nih bener nih fashion gue di sini nih. Karena emang lu dulu ini udah punya basic Punya perfilman. basic gue kameramen. Dulu tuh hobi lu tuh apa? Kameramen, fotografi, videografi. Fotografi, terus gue bikin video-video sama teman-teman gue Oh gitu. Di rumah. di rumah, teman-teman rumah. Kenapa tertarik sama video-video itu? Kayak kalau bikin video tuh bisa nyiptain keindahan yang kita mau. Gitu. Kayak kita ngeliat nih indah, bisa kita rekam dengan teknik kita yang bisa. Yang bisa itu. Iya. Yang bisa kita kuasai. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih kakak jadi jurusan lain, terus kakak ngeliat jurusan film, Iya. terus gimana itu? Kan karena banyak, karena ada orang dia itu pengen masuk perfilman tapi dia itu perfilman itu ada pas dia udah kelas 2. Ada banyak dulu pas gua kelas 1 nih kan ada kelas 2-nya angkatan lain sama jurusan lain tuh dia pengen pindah ke perfilman. Oh gitu. Iya. Saking baru tuh perfilman. tuh. Iya. Mungkin dari cara belajarnya kan enak, materi dikit tapi banyakan di lapangan, Praktek, ya. praktek. Pada demen prakteknya sih kalau di perfilman. Gue di perfilman tuh stresnya karena praktek bukan karena Iya, pelajaran ya. benar. Karena banyak yang masuk perfilman itu buat ngehindarin MTK, bener gak sih Kak? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang Gue gitu. juga kayak gitu. Oh dulu gitu berharap. Berarti dulu berharap itu buat ngehindarin MTK. Iya, benar. Gue bilang pelajarannya paling sedikit ya kan. Yang pelajaran pendidikannya gitu ya. Katanya bener. Bener. Iya. Bahkan kelas 12 sekarang aja olahraga itu udah nggak ada. Emang ya? Iya nggak ada kelas Oh. 12. Sekarang tuh pelajaran-pelajaran yang cuman formal doang kayak Di perfilman? iya cuman yang cuman kayak DPFI dan lain kayak kamera lighting gitu. Soalnya kan kelas 12 itu kan persiapan buat UKK-nya dia Bener, gitu. bener. Kak, ada kan nih pesan dan pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin masih keder nih, aduh fashion gue di mana nih, di lighting kah, di kamera kah gitu. Ada nggak pesan-pesan biar ketemu jati diri? Pas lu udah masuk ya, kalau di dunia perfilman lo rangkap semuanya dah. Kayak kamera, kayak lo sutradara, edit, lo pastiin semuanya lo bisa. Nah pasti ketahuan di situ. Nih basic gue di sini nih, pasti ketahuan kayak gitu. Oh gitu. Berarti harus coba satu-satu. Harus coba satu-satu. Harus coba sampai nemu. Semuanya jati sih, diri beneran. semua yang ada di perfilman harus lo coba. Harus dicoba ya. Iya. Biar rasa penasaran itu nggak ada ya. Benar. Pasti kalau di perfilman kayak gitu. Lu bisa ngedit, pasti bisa jadi kameramen. Oh gitu. Iya. Dulu siapa tuh yang kayak gitu tuh? Bisa jadi sutradara. Oh gitu. Bisa. Kalau misalnya dari DOP ke sutradara? DOP jadi bisa. Karena kan kerjanya sutradara tuh sama DOP. Oh gitu. Iya. Dulu kakak pernah nggak jadi sutradara? Oh belum. Belum pernah. Belum. Tapi gue pernah jadi asisten sutradara. Oh gitu. Waktu itu film produksi apa gitu di sini juga di Tamsis. Sutradaranya Pak Danis. Tuh pas sebelum ada teknik-teknik gitu ya. Gue jadi ditunjuk sama Pak Danis jadi asisten dia. Jadi gue ngebantuin Pak Danis syuting. Nah kan dulu kan nggak ada kayak teknik-teknik gitu. Terus itu gimana gitu Kak proses syutingnya? Kayak kan dulu kan belum ada berkas gitu kan. Itu gimana sih ngerencanainnya gitu? Apa beda pasti dari sekarang? Kayak skrip jadi nih. Penulisnya udah bikin, udah skrip. Terus pas kita mau tag nih, udah baru kita hunting lokasi. Langsung hunting lokasi tuh? Hunting lokasi, naruh kamera di mana, ntar adegannya gimana. Jadi bener-bener langsung datang ke lokasi, lu set kamera, di situ belum tahu ada bayangannya kan, belum ada shoot list, apa segala macem. Udah langsung tag di situ. Langsung tag tuh? Langsung. Berarti langsung ketika bikin skrip langsung di situ tuh? Iya, skrip jadi. Hari ini kita mau tag yang mana, besok tag yang mana. Jadi tag pertama kita syuting di sini, udah tuh baru tuh datang ke tempatnya, hunting, langsung taruh kamera, langsung tag di situ. Oh gitu.
banyak gak rintangan itu? Kan gak ada shoot nih, pasti kayak tuh, waduh mati nih di mana nih nge-shoot-nge-shootnya nih, ada gak? Banyak banget. Banyak Itu. banget tuh. Itu pentingnya ada shoot list, ada storyboard itu. Itu buat ilustrasi, soalnya buat ilustrasi biar kita di Benar. lapangan Jadi nggak ini ya. Jadi anak kameramen tinggal datang nih, setting kamera langsung syuting. Gitu. Enaknya ada shoot list segala macam, storyboard gitu, enaknya gitu. Jadi lu nggak perlu mikir-mikir nyari angle mana, ini mana. Karena itu udah ada direncanain. Udah dibikin semua sama DOP. Jadi pas syuting kameramennya tuh tinggal langsung setting kamera, udah lu langsung produksi. Langsung produksi tuh. Iya. Berarti kaget dong di 51 ada berkas-berkas. Wah, pertama-tama sih gue itu kaget banget. Kaget banget tuh. Iya, soalnya kan gue dari awal masuk sekolah tuh kan belum ada kan di sekolahan. Pas gue ditunjuk jadi kameramen buat di film 51. SMK 51 itu. Dia punya teknik banyak tuh kan jadi DOP. Oh, gue baru tahu. Akhirnya gue bawa tuh di Tamsis, dikembangin, dievaluasi. Pas sampai tugas akhir itu film Babe udah proper semua. Itu udah proper tuh, udah punya berkas-berkas dan lain-lain tuh. Udah. Berarti udah enak tuh kayak. Iya, gitu. Enak banget. Jadi, tapi tetap ada kesulitan waktu produksi. Pasti. Setiap produksi pasti ada kesulitannya. Iya. Entah dari Banyak talent dan lain-lain. Banyak banget. Apalagi produksi terakhir gue itu banyak banget. Itu produksi UKK itu Babe? Iya. Produksi UKK. Produksi UKK. Rencana ini tuh berapa bulan sih Kak pra-produksinya itu Babe? Diwaktuin sih. Oh diwaktuin? Ya kan namanya tugas akhir, iya, benar, ada waktunya, benar, pengumpulan skenario kapan, iya benar. pengumpulan itu-itunya kapan. Ada gak kru yang paling tambeng dibilangin? Kalau ditambengin, yang paling tambeng tuh nggak ada. Nggak ada? Cuman kayak yang numpang nama doang ada pasti. Oh gitu? Jadi karena dia dari kelas 1 nih, dia nggak mahamin divisinya dia tuh apa. Oh gitu? Iya, dia nggak tahu divisinya apa, terus pas ditunjuk jadi kameramen dia nggak bisa, jadi sound nggak bisa. Ada tapi dia tetap ikut produksi, bantu-bantu doang. Gitu. Itu yang paling itu. Banyak sih yang kayak gitu sih, bahkan kelas 12 sekarang juga banyak yang kayak gitu. Oh, udah pasti. Makanya dari awal lu harus tahu sih divisi lo apa. Kayak gitu. Berarti harus coba satu-satu ya? Harus coba satu-satu, semuanya lu coba. Biar kita tahu nih UKK kita ntar mau kayak gimana nih kan. Nah, pesan gue kayak gitu sih, soalnya di UKK tuh lu harus punya divisi. Gitu. Kalau lu nggak punya divisi lu pasti dikeluarin dari grup. Nah, itu ada gak sih bener-bener nggak punya kelompok gitu? Dulu ada, jadi kan gue dibagi 4 kelompok nih. Itu satu kelas, 2 kelas itu? Ya 2 kelas digabung. Satu angkatan ini digabung dijadiin 4 kelompok. Nah, yang satu kelompok ini skripnya nggak jadi skenarionya. Akhirnya dibubarin nih, bingung nih. Akhirnya gurunya baik. Gitu. Ya, jadi dari satu kelompok ini lu bagi 3 nih. Lu mau masuk mana? Oh gitu. Jadi kelompok gua nambah berapa orang gitu. Oh berarti yang kelompok satu ini dicecer tuh sama itu, dipencar. Iya, dipencar. Dibagi-bagi gitu. Iya, karena grupnya dia udah di blacklist lah. Di grup dia ada gak tuh? Setelah masuk kelompok kakak malah nyusahin? Ada. Kebetulan gue dapet yang nyusahin banget? Ada lah satu, iya. Kenapa jadi bisa nyusahin kelompok kakak? Itu dia karena nggak punya divisi, bingung. Gitu. Tapi tetap gue kasih divisi. Apa itu dia dulu? Gue kasih soundman. Soundman? Soundman? Iya. Bisa nggak dia waktu produksi? Dibantuin sih karena dia ada 3 orang tuh anak soundman. Jadi dia sama kepala soundnya disuruh-suruh. Bisa. Cuma jadi basur dong tuh. Iya. Basuran dong tuh. Berarti dia numpang nama dong tuh ya di kelompoknya. Kayak gitu dia. Soalnya kan nggak terlalu ngerti sama job desk-nya dia gitu. Iya bener banget sih, karena kalau nggak ngerti juga kita ngapain di produksi. Iya bener. Cuma jadi basur doang, basur sutradara, ngangkat-ngangkatin bareng. Nah, jadi kan itu kan banyak ya yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Banyak. Harus coba jurusan satu-satu, divisi satu-satu, dan harus tahu nih minatnya itu di mana. Iya. Karena ada saking nggak ada divisi nih dia keluar sekolah kak. Di angkatan sekarang? Iya. Dia nggak ada divisi terus dia keluar sekolah.
saking nggak ada divisi itu. Itu karena dia nggak mau belajar sih. Karena di sini ada sekarang sekolah untuk tidur. Kok bisa? Itu dia, makanya kita tuh harus ya minimal pandai ngapain ke di satu divisi itu biar bener. nanti kalau misalnya lu kakak ditarik gitu kan. Bener. Perfilman itu jurusan paling gampang loh dari jurusan yang lainnya. Kenapa bisa jurusan paling gampang? Iya karena kerja lu sekolah cuman belajar perfilman doang, nggak kayak yang lain kan perkantoran ribet ya kan, AKL apalagi ngitung-ngitung ya kan. Bener. Cuman lu punya satu divisi, udah itu doang. Misalkan kayak gue nih kamera, udah gue cuman make kamera, terus evaluasi, nambah-nambah ilmu kamera, cara shoot ya kan, udah gitu doang. Cuman gitu doang. Iya, ada Gampang produksi, lu produksi, nggak ada, lu belajar, udah gitu doang. Gitu doang. Iya, sebenarnya paling enak perfilman. Paling enak ya. Iya. Tapi kalau banyak praktek pusing juga. Iya. Ya kalau lu balik lagi kalau lu hobi sama film, Iya benar banget. nggak bakal Kalau malah hobi, lu seneng. Iya benar. Iya. Benar banget. Karena kalau kita hobi ya main aja gitu ya kan. Main, iya benar. Tapi ada gak sih kesalahan teknis di produksi kakak? Kesalahan teknis banyak. Banyak. Apa Pasti tuh? udah pasti setiap produksi itu ada. Yang fatal sampai ngerusakin barang. Waktu di 51 pernah. Kenapa itu? Ini laptop di sini, laptop buat syuting, lighting jatuh, nih laptop. Parah banget. Tapi diganti, dibenerin. Udah sih itu doang. Ada lagi sih banyak. Di 51 tuh benar-benar produksi paling gokil, paling nggak bisa dilupain tuh ya. Paling nggak bisa dilupain sih itu bener-bener. Ilmunya gue banyak banget dapat dari sono. Gitu. Bener-bener. Itu benar-benar sama orang dinas kementerian. Apanya? Collab-nya, hit filmnya itu. Enggak, sama SMK 51. Jadi orang dinas pendidikan punya project film. Nah, dia collabin SMK negeri sama swasta. Oh. Iya. Jadi gua dijadiin satu sama SMK 51. Tapi lu kok bisa kompak sih sama SMK 51 kan belum saling kenal. Oh, iya. Itu juga gua nggak tahu kenapa. Emang bener orang-orangnya enak juga kali ya. Orang-orangnya enak juga. Jadi anak Tamsis juga nyeimbangin sama anak SMK 51. Oh gitu. Jadi selama produksi tuh bener-bener klub banget tuh sama SMK 51. Anak-anaknya pure banget tuh ya. Iya. Saking oke lah lu oke kita juga oke. Iya, gitu kan. bener-bener udah kayak temen lama lah pokoknya. Gitu. Nggak ada nih SMK 51 nih Tamsis, nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya. Bener-bener nyatu semuanya. Produksi kan 5 bulan nih. Sedih gak? Berpisah sama 51. Sedih awal-awal. Oh sedih. Tapi ya kan balik lagi emang harus berpisah, nggak kayak lu harus produksi terus-terusan berdua. Oh gitu. Pasti kan masing-masing. Iya sih benar sih. Iya. Karena juga kan jauh jaraknya. Oh gitu. Tapi masih ada kontak-kontakan nggak sekarang sama anak 51? Masih ada yang berteman? Masih nongkrong juga? Kalau nongkrong sih enggak. Kalau nongkrong enggak? Dulu waktu itu pernah pengen ayo futsal, sekarang enggak. Dulu futsal juga? Enggak, belum kesampean, baru wacana doang. Oh, iya. Terus nggak jadi? Nggak jadi. Oh, berarti dulu seaktif itu 51 sama teman siswa ya? Iya, benar. Bener-bener gini banget nih. Nah, itu. Oke, makasih kan nih udah datang ke ini kita nih, podcast kita. Terima kasih banget karena sebenarnya ini kita podcast kita alumni dulu. Alumni dulu baru kita ke guru-guru kayak yang lain-lain. Ntar juga kita bakalan ada jurusan-jurusan lain yang bakal kesini juga alumninya. Kayak tadi tuh siapa tadi yang editor dari jurusan lain? Si Rehan. Kalau Sony si Hagi. Kenal Mas Tura gak kakak? Mas Tura itu sutradara gue sih. Sutradara tuh. Dia kerjanya bagus gak sih Mas Tura? Wah gokil sih. Itu dia jadi sutradara di SMK 51. Oh gitu? Sutradara gue itu gokil banget dia. Galak deh. Kalau tegas. Oh gitu. Lebih ke tegas kalau lagi produksi. Sama produsernya di SMK 51 tuh dari Tamsis, Anggi Juliana. Angkatan gue juga. Angkatan pertama. Oke, teman-teman, itulah tadi podcast kita sama Kak Raka. Terima kasih udah nonton. Kembali lagi, dadah.